Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kuliah sedimentologi. Kali ini kita membahas tentang pembentukan struktur sedimen oleh proses gelombang, pasang surut, dan angin. Kita mulai dari proses gelombang. Kalau kita bilang gelombang, ya, gelombang ini adalah eh, bentuk menggelombang di permukaan air ya. Itu bisa kita jumpai di laut atau kita jumpai di danau. Jadi permukaan laut dan permukaan danau ketika mengalami frictional drag dengan angin yang berhembus di permukaan akan membentuk gelombang. Nah, perambatan gelombang ini yang signifikan dan penting ketika dia mendekati pantai. Kalau badai tentu anginnya kecepatannya tinggi sekali dan gelombangnya besar. Kita lihat diagramatik ini pada bagian A, ya kita lihat ada bentuk menggelombang, ya. Di kursor ini saya tunjukkan bergelombang. Lalu kalau kita bilang satu panjang gelombang, dia bisa dimulai dari trough ke trough atau dari crest ke crest. Nah ini kalau misalkan saya bilang ini adalah puncak gelombang, maka kita katakan bahwa pergerakan gelombang itu menyebabkan hadirnya orbital motion. Di sini ya, ini adalah orbital motion. Pengaruhnya tentu paling besar ada di permukaan, kemudian semakin hilang di kedalaman, dan pengaruh dari orbital motion ini efektif itu adalah pada setengah panjang gelombang. Kedalamannya kira-kira setengah panjang gelombang. Ya, ini efektif. Kalau di bawah sini berarti tidak dipengaruhi oleh orbital motion, ya. Tidak ada pengaruh orbital motion. Oleh karenanya di sini ada sirkulasi ya. Kalau ada orbital motion artinya apa? Sirkulasi di sini karena pergerakan dari tubuh air. Kalau kita perhatikan pada gambar B ini, dia bersentuhan dengan lantai samudranya, ya, atau dasar lautnya. Maka apa yang kita bisa perhatikan di sini, tentu kalau dia bersentuhan dengan dasar lautnya, maka ada pengaruh energi ke bagian dasarnya. Ada pengaruh energi ke bagian dasarnya. Dari bentuk ini, ya, membentuk apa yang disebut dengan gerak elipsoidal, ya. Yang ini penting sekali untuk apa? Mengerosi ya. Dan terutama adalah di bagian yang dangkal ya. Kalau di kedalaman tidak bersentuhan, dia tidak memberikan pengaruh kepada lantai samudranya. Tapi kalau di bagian yang lebih dangkal ya, orbital motion itu menyentuh lantai samudra, maka dia akan dipengaruhi oleh ellipsoidal motion atau gerak elipsoid. Apa yang terjadi kalau dipengaruhi oleh gerak elipsoid? Gerak itu karena menyentuh bagian dasarnya, maka akan mengikuti bentuk gelombangnya di permukaan air, ya, bagian dasarnya itu pun akan membentuk ripple. Tapi kalau airnya dalam, ya, dibanding yang ini, airnya dangkal, di kedalaman, ya, ketika bagian dasar tidak dipengaruhi oleh gerak osilasi, ya, maka bagian dasarnya tidak terpengaruh sama sekali. Dengan demikian tidak ada terbentuk apa? Tidak ada terbentuk ripple di sini ya. Jadi pergerakan dari butiran tadi menyebabkan terjadinya rolling ya. Membentuk apa? Bentuk-bentuk lembur gelombang. Ketika energinya kecil, maka terjadi rolling saja. Kalau rolling apa yang terjadi? Dia akan biasanya membentuk bagian puncak dari gelombang atau ripple-nya itu membentuk crest ya, puncak dari ripple-nya apa? Itu menajam seperti ini. Berbeda dengan ketika energinya tinggi ya, maka terjadi eddy current ya, arus eddy. Gerak isolasi tadi ya membentuk apa? Eddy current yang mengerosi bagian dari crest-nya ya. Jadi ketika gelombang itu energinya sangat besar, maka ada eddy current yang
yang membentuk pusaran, ya. Pusaran ini ya menyebabkan apa? Bagian crest-nya itu lebih rounded, ya, tidak tajam, yaitu lebih membulat di sini. Jadi kalau kita perhatikan, biasanya kita dapatkan bentuk ripple yang dipengaruhi gelombang itu bisa simetri ya. Jadi ripple-nya itu bisa simetri. Atau kita perhatikan yang gambar B ini, bentuk ripple-nya itu apa? Menunjukkan kenampakan yang asimetri. Jadi ripple-nya ini asimetri. Di A ini ripple-nya simetri. Jadi orbital motion ini mempengaruhi pembentukan ya ripple yang simetri. Jadi kalau kita perhatikan ternyata berkaitan dengan eddies current-nya. Jadi eddies current-nya itu dia bentuknya ellipsoid, ya. Kalau ellipsoid seperti ini kan berarti apa yang kita lihat bentuknya simetri. Tapi kalau kita lihat ya orbital motion yang membentuk ellipsoid tadi ya tiba-tiba bentuknya menjadi tidak beraturan ya. Jadi orbital ya motionnya atau gerak orbitnya itu tidak simetri, beda dengan ellipsoid ini ya, simetri. Dia tidak simetri, maka yang terjadi adalah bentuk ripple yang asimetri juga ya. Kita lihat di sini. Bentuknya menjadi asimetri juga. Pada slide berikutnya kita amati adanya zonasi ya dari platform yang terbentuk oleh gelombang. Di sini kita lihat ya, bentuk-bentuk itu ya asimetri ya, membentuk mega ripple ya. Akhirnya di sini bentuk planar ya, ada skor dan ripple di sini kemudian planar. Ini menandakan apa? Menandakan energi ya ripple. Kemudian di sini planar ya, zona pecahnya gelombang. Kemudian scoring banyak di sini ya, gerusan-gerusan dan juga terbentuk ripple ya. Kemudian setelahnya adalah planar lagi. Kenapa? Akhirnya besar sekali ya. Ini zona swash ya. Debur ombak ya, dia menyapu ya ke pantai, balik lagi ya. Swash, back swash seperti itu. Jadi dia mempengaruhi bentuk-bentuk ripple-nya. Dari ripple yang terbentuk oleh gelombang, maka kita bisa bedakan dengan ripple yang terbentuk pada proses sungai seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Pada proses sungai ya unidirectional itu menyebabkan terbentuknya forset yang miringnya satu arah ya. Kemiringan forset itu menandakan apa? Menandakan dari arah alirannya yang membawa sedimen. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah bergantian ya. Yang ini adalah miring ya, forsetnya, yang ini juga miring, tapi berkebalikan ya. Kemudian biasanya bentuknya di atas ripple ya, yang membentuk ripple yang baru itu bentuknya irregular atau tidak beraturan. Lalu kemudian kita dapatkan juga apa? Ada selubung ya, selubung dari sand yang menutupi ripple. Perkembangan dari apa? Dari ripple berikutnya. Lalu kita juga sering dapatkan bentuk ya, saling menjemari di sini. Kadang-kadang bentuknya menajam-najam ya, seperti chevron ya. Jadi meruncing. Jadi forsetnya di sini ya tertutupi ya. Ya kemudian ini seperti ini juga tertutupi, bentuk bengkok mangkokan ini atau bentuk forsetnya saling silang menyilang, kemudian ada yang menutupi. Ya, jadi untuk mengamati ripple akibat bentukan gelombang, biasanya kita lihat yang pertama adalah forsetnya saling berlawanan. Kemudian dia sering interfingering, kemudian ada draping, kita tutupi oleh ya forsetnya tertutupi oleh sedimen di atasnya ya, bentuknya saling silang menyilang atau interfingering di sini dari lamine yang ada, dan ini menjadi kunci di dalam interpretasi ya. Jadi jangan lihat bentuk ripple-nya saja,
Ya, saya ulangi, melihat foreset itu penting, tapi kita juga perhatikan bagaimana karakteristik foresetnya. Jadi bukan, oh ini bentuk ripple, ya, oh ini bentuk uh, cross lamination, itu saja, jangan. Jadi nggak cukup kita bilang, oh itu ripple atau cross lamination atau cross bed, ya. Tapi kita lihat karakteristik dari foresetnya itu seperti apa. Jadi kalau foresetnya berlawanan, ya, kemudian saling interfingering, kemudian ada ditutupi, ya, ya, bentuk foresetnya, kemudian tertutupi, ya, tererosi tapi kemudian tertutupi, ya. Ini kan sebenarnya erosi yang tertutupi oleh ripple berikutnya, tertutupi oleh ripple berikutnya. Dan bentuknya nanti bisa simetri, bisa asimetri seperti yang tadi dijelaskan. Jadi kalau kita lihat, ya, ini ada kayak lengkung sendok atau mangkokan, ya. Seringkali seperti itu. Tadi kita bilang apa? Interfingering, ya. Kayak silang menyilang seperti ini, ya. Ya, bentuk cekung-cekung seperti ini. Nanti ada yang nutupin. Nah, bentuk-bentuk yang nutup-nutup ini, ya, membindel. Ada bundel-bundel, ya, di bagian atasnya seperti ini. Ini khas gelombang, ya, kalau bentuk seperti ini. Dan kita harus perhatikan, ya. Jadi kalau seperti ini bentuk gelombangnya itu hanya dari satu sisi, ya, dari satu sisi penampang. Di penampangnya yang lain itu relatif paralel, ya, atau subhorizontal. Mana arah alirannya? Jadi kalau kita lihat di sini paleokarnya mana paleokarnya? Propagasi gelombangnya adalah dari sini, ya, ya, arah memanjangnya, arah propagasi gelombangnya. Kalau kita lihat trough cross bed di unidirectional flow, ya, di sungai kemarin kita bilang, ya, maka bentuk troughnya, ya, itu tegak lurus terhadap bentuk trough itu adalah arah alirannya. Jadi kalau kita menentukan paleocurrent, ya arahnya ke sana, tegak lurus terhadap bentuk mangkokannya ini. Tapi berbeda dengan apa? Bentukan gelombang, ya. Justru terhadap puncak-puncak dari ripple-nya ini itu ada tegak lurus darinya itu adalah arah dari apa? Dari arusnya. Jadi arus purbanya. Jadi penting sekali memahami karakternya, ya. Kalau nggak bisa paham, yang ini kita duga apa? Trough cross bedding. Apa yang terjadi kemudian kita salah interpretasi dari paleocurrent arus purbanya. Arahnya tuh dari mana ke mana. Ini dalam bentuk 2 dimensi saja, ya. Nah ini yang dimaksud dengan interfingering-nya. Ya, bentuk lamine-lamine yang terbentuk ini, ya, saling potong memotong menyilang seperti ini, ya. Bentuk menyilang yang khas, ya, ya. Bentuk menyilang. Nah, ini bentukan gelombang, ya. Jadi kalau kita dapat gambaran lamine yang seperti ini itu adalah bentukan gelombang. Ya, kita lihat di sini. Yang diperhatikan bukan bentuk ripple-nya, ya, tapi dalam ripple itu kita lihat ada apa? Ada foreset-foresetnya. Itu yang diperhatikan, ya. Harus diperhatikan dengan seksama. Di sini misalkan kita lihat ini dipotong lagi, ini dipotong oleh ini dipotong, ya. Ya, ini saling potong di sini. Ya, jadi ini terlihat, ya. Ini kemudian, ya, kita lihat. Ini miring ke sini, dipotong di sini, ini ada nutup di atasnya, ini ada di sini, ya. Kemudian di sini ada nutup di atasnya seperti ini. Jadi bentuk ripple seperti ini adalah ripple yang dipengaruhi oleh gelombang, ya. Jadi pengaruh gelombangnya signifikan di sini, ya. Ini sand semua, ya. Kalau dia misalkan ada percampuran antara sand dan mud, yang hitam-hitam ini adalah mud, maka kita bilang ini adalah heterolitik strata, ya. Ya, hetero, ya, beragam litiknya, batuannya. Yang menunjukkan lapisan ini adalah batuan dari keragaman atau lapisan dengan keragaman batuan atau jenis batuan. Ya, ada sand, ada mud. Dia yang gelap-gelap ini mud. Kalau ini kan semua sand.
Ya, kalau ini adalah pergantian sen dan mat. Oke. Sebagai catatan penting, ya, ketika kita memperhatikan proses yang harus kita baca pada batuan sedimen, maka kata kuncinya adalah perhatikan sen dengan seksama, ya. Kita perhatikan sen dengan seksama untuk mengamati karakteristiknya. Contohnya, ya, di sini kita dapat nge-ripple. Ya, amati benar, ya, karakteristik ripple-nya, ya, seperti yang tadi sudah dibahas, agar kita tidak salah menginterpretasi. Ini contoh ripple, ya, untuk simetri, bentuk ripple-nya, arah gelombangnya, kemudian ini ada bifurkasinya, bentuknya mencabang, ya, atau bentuk ripple-nya lurus-lurus saja, lurus dan beberapa cabang. Ini di tepi pantai, karena airnya lagi surut, maka kita lihat ripple-nya ini, ya. Artinya apa? Arah arusnya dari laut ke arah darat. Kita lihat pola-pola dari ripple-nya itu relatif tegak lurus tadi dari apa? Dari arah gelombang. Di sini juga singkapan ini. Ya, intinya harus dengan seksama kita perhatikan, ya, di bagian ripple-nya harus kita amatin benar, ya. Ya, ini kenampakan. Jadi di sini ripple-nya harus kita cek, ya, terutama foreset. Dari kenampakan yang ada, kadangkala kita bisa membaca ada yang disebut dengan subcritical climb, ya. Ada yang disebut dengan critical climb dan supercritical climb. Kalau subcritical climb, ini kita bicara bahwa bentuk dari climb-nya, ya, atau kita baca bentuk dari diendapkannya sedimen itu sudutnya lebih rendah dari, ya, kemiringan dari stos, ya, kemiringan dari stosnya. Jadi stoss side atau stop face atau stop stoss slope, ya. Jadi di sini ada stoss slope itu, ya, sudut dari climb-nya lebih kecil atau sudut dari climb-nya lebih kecil dari stoss slope-nya. Kalau critical, ya, critical climb ini seimbang. Critical climb ini seimbang. Kalau seimbang itu artinya, ya, proses terbentuknya, ya, sedimen yang diendapkan itu terpreservasi, ya, dan dalam kesetimbangannya. Jadi pada subcritical climb di sini, ya, sudut climb, ya, itu lebih kecil daripada kemiringan dari lereng stoss. Artinya apa di sini? Artinya ada erosi. Ketika terbentuk ripple awal, lalu kemudian tererosi. Jadi kalau bisa digambarkan, ya, kalau saya menggambarkan modelnya seperti ini. Ini ripple. Lalu saya gambarkan berikutnya seperti ini. Nah, ini erosi. Kemudian nah, ini erosi. Nah, saya kasih warna lain lagi. Ini tererosi, ya. Bayangkan ini adalah bentuk ketiga, ya. Kalau kita perhatikan, yang kita baca apa? Yang kita baca adalah bentuk terakhirnya. Bentuk terakhir di sini, bentuk terakhir di sini adalah bentuk yang hitam. Jadi saya hitamkan yang warna ungu saya hitamkan. Ya, berarti kita dapatkan apa? Di sini kita dapatkan, nah, yang ini sebagai apa? Sebagai foreset, ya. Di dalam lingkaran itu kita bacanya sebagai foreset. Kemudian yang ini saya gambarkan, yang ini adalah stoss, kemudian yang satunya adalah D.
lee side dan stow side. Oke, kita kembali ke ya tampilan ya. Jadi ya menandakan proses pengendapan sedimennya itu ya atau bed formnya itu udah tererosi ya. Kalau ini ada kesetimbangan ya. Ya, kesetimbangan justru klinasi dari lereng stos seimbang dengan sudut dari climb-nya. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, kita kembali ke papan, kita gambarkan apa? Pengendapan mula-mulanya begini ya, misalkan. Lalu diikuti oleh hijau relatif seimbang mengendap. Kemudian berikutnya mengendap ya, ya. Yang terakhir ya kita lihat. Ya, kita ulangi. Ya, jadi relatif seimbang. Nah, ya. Jadi yang kita dapatkan adalah seperti ini ya. Bagian yang imbang itu yang ini. Kalau yang tadi ya subkritikal ya, yang subkritikal ini erosi. Ini seimbang. Ya. Kalau kita dapatkan sudut climb-nya lebih besar dari sudut stosnya, yang terjadi adalah supercritical climb. Berarti apa? Nah, tidak ada erosi, justru ada sedimen ya, ada pengendapan di bagian atas dari apa? Dari stos loop-nya. Ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya ya, kita dapatkan ya gambaran ya, misalkan ini lereng dari Lee dan Stos yang kemudian ada pengendapan di atasnya ya, ada pengendapan di atasnya, ada pengendapan di atasnya. Maka kita dapatkan di sini ya, kalau saya bilangnya yang ini adalah sudut ya. Jadi ini ada sudut dari stosnya. Nah, yang ini adalah climb-nya ya. Misalkan begitu. Jadi ada yang di sini kita dapatkan sudut dari climb ya, dan yang ini kita dapatkan inklinasi dari stosnya, stos ya, inklinasi dari stosnya ya, kita dapatkan inklinasi dari stosnya. Demikian ya, jadi kita bisa memahami tentang subcritical climb, critical climb, dan supercritical climb. Nah, kita perhatikan di sini ya. Yang kita lihat ini apa? Forsetnya ya. Ya, kalau di singkapan batuan yang kita lihat ini adalah forsetnya. Di mana stos mula-mula nggak ada tererosi dengan stos yang terakhir ini. Ya, maka klaimnya nggak ada. Yang ini kemudian kita lihat. Yang ini ya, pengendapan gitu ya. Antara kita lihat nih, penampakan ini ya dengan ini seimbang ya. Jadi stow side dan atau slope dari stos ya dan climb-nya itu seimbang ya, relatif seimbang. Ini kritikal dan ini kita lihat sini beda ya. Ya sekalian ya, jadi kita lihat di mana sih forsetnya. Apa yang ini? Bukan yang pendek ya, yang pendek. Ya, yang ini adalah forsetnya. Yang ini adalah lee-nya. Jadi ini lee, tapi menggambarkan apa? Pengendapan dari forsetnya. Tapi lee side-nya ini, nah ini forsetnya ini. Sorry, climb-nya ini adalah climb-nya. Baik, nah ini yang lainnya, ya kenampakannya. Sekarang setelah penjelasan tadi, coba kita pikirkan ya. Di sini ada kenampakan struktur sedimen, kira-kira ada batasnya ini, ada jari di bagian bawah dengan di bagian atas kan berbeda ya. Apa yang bisa terbaca kalau kita melihat gambaran seperti ini? Ya, coba dipikirkan.
Yang pertama kali dilihat apanya? Oke, kalau kenampakan ripple-nya kan, eee, menggelombangnya kan nggak bisa kelihatan pada semua situasi ya. Tapi di sini kita lihat ada kenampakan, ada bottom set, ada foreset. Nah, kita lihat ini nih, ini adalah yang relatif horizontal ini adalah bottom set, ini ada foreset, ini foreset. Yang di atasnya ini foreset, ini foreset. Maka kita lihat foreset kedua tererosi, mengendap terus. Nah, ini apa artinya? Ini adalah stochastic-nya, yang ini, yang bagian atas. Ini ya, stochastic. Nah, yang ini ada kenampakan laminenya kan? Yang ini kenampakan laminenya di stochastic-nya tidak ada. Di stochastic-nya tidak ada yang di bagian bawah. Kenapa? Sudah tererosi. Nah, itu kita sebut sebagai subkritikal, ya. Ya, yang di atas ini adalah superkritikal. Ya, kita lihat bandingkan dengan ini adalah sudut ya, ini kemiringan dari klaimnya ya, ini sudut bandingkan dengan yang ini. Jadi ini adalah sudut lereng dari stos. Jadi bisa dipahami. Gambar ini sebenarnya menunjukkan apa? Menunjukkan ukuran butir dan kecepatan. Ya, ya kalau kecepatannya nggak signifikan, nggak ada butiran yang bisa digerakkan, ya. Tapi kalau dia kemudian semakin meningkat akan ada ripple karena gelombang. Tapi kalau energinya besar, maka yang terjadi adalah plan bed ya. Jadi bedding yang horizontal. Berikutnya kita akan sampai pada apa yang disebut dengan ripple yang disebabkan oleh badai. Nah, di sini ya sama mekanismenya, tapi kalau dia badai, maka kita akan perhatikan bentuknya itu ada yang khas itu adalah dua kombinasi utama adalah bentuk hameki ya, tutupan yang eh, bentuknya itu convex up ya, bagian cembungnya itu ke atas. Nanti kita dapatkan bentuk swelly atau swells yang bentuk concave-nya, cekungnya ke atas. Perpaduan ya. Ada swelly, ada swells, hummocks. Swells gitu ya. Ya laminenya relatif paralel begitu, panjang ya. Kemudian nanti akan ada dipotong begitu dari bentuk berikutnya. Nah, ini adalah bentuk yang lain ya. Jadi ini adalah ada bentuk swelly ya, ada bentuk hammocky. Kalau di sini ada apa? Ada bentuk erosi ya. Ya maka biasanya ada soul mark di situ. Dan biasanya karena gelombang itu biasanya di daerah yang dipengaruhi oleh offshore ada banyak mudstone-nya ya. Maka ketika ada badai itu akan ada pasiran ya, swelly di sini. Jadi ada mudstone sama sandstone. Ya, yang di bagian sandstone ini yang kita harus perhatikan. Ada struktur sedimen ya. Kalau mudstone tidak ada energi di situ yang membentuk ripple atau apapun, tapi adanya di sand. Jadi ada di sand. Jadi Hamaki cross stratification itu ya bentuk laminasinya membentuk kurva yang melengkung ya, bagian lengkungannya ke atas ya. Jadi agak beda dengan yang tadi wave ripple ya. Kalau wave ripple agak pendek-pendek, tapi kalau hammock ini relatif panjang ya, menunjukkan panjang gelombang. Jadi kalau kita lihat ini adalah lembah ke lembah, trough ke trough, satu panjang gelombang. Jadi ini bentuk ya, bentuk hammock. Ini yang bentuk swellingnya di bawah. Ya, jadi kalau kita pada gambar lain, yang hammocknya yang ini hammocknya. Ya, kita lihat bentuk morfologinya ini, seperti ini ya. Ya, bentuknya geometrinya apa? Convex up, ya. Bentuk cembung-cembung. Nah, ini bentuk cembung-cembung. Nah, kebalikannya kalau swelly bentuknya cekung-cekung, ya.
ya swelly bentuknya cekung-cekung. Ini berkembang ya swelly. Kita akan dapatkan biasanya ada kombinasi ya, Hammocki cross stratification ya, dan swelly cross stratification itu sering kita dapatkan berbarengan ya. Demikian ya. Jadi kalau yang ini tutupan-tutupan begini lengkung-lengkung memanjang seperti ini ya itu hammock ya. Ya ini untuk di batuannya. Ini hammock ya. Ini hammock ketutup hammock. Nah, ya, kalau yang ini di sini adalah swelly tererosi ya. Bagian kalau di sininya kalau tererosi ada hammocky ya, tapi tererosi kemudian di atasnya ada apa? Ada hammocky cross stratification. Ya, jadi kalau kita lihat bagian sini sampai sini ya hammocknya yang tererosi oleh hammocky berikutnya. Jadi kalau di sini menurut penjelasannya ya sekitar 60 cm ya ya cukup besar ya bentuk hammocky-nya. Atau kita perhatikan berikutnya adalah ini palu 33 sampai 35 cm misalkan panjangnya. Ini swelly hammocky ya. Yang ini swelly ditutup oleh hammocky. Yang ini ya hammocky-nya ya, yang di sini swelly-nya. Tadi dikatakan bahwa bisa ada interbed ya kalau di daerah yang disebut dengan offshore transition ya, yang ada badai ya, maka kita akan dapatkan di sini biasanya apa? Mudstone. Ini adalah sand, nanti ada mudstone lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini melengkung ya, ada bentuk lekukan-lekukan. Ini adalah erosi ya. Ya, ini adalah bentuk kontak erosi dari sand ketemu mud. Jadi kalau kita perhatikan nanti di lapangan ada mudstone, kemudian di atasnya ada sandstone, itu kata kuncinya adalah perhatikan bagian dasarnya. Kita biasanya akan dapatkan soul mark di sini ya. Ada gerusan-gerusan, ya, ada load case dan seterusnya. Kita akan dapatkan di sini bentuk-bentuk seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat apa? Kita bisa lihat di sini relatif paralel, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, yang paralel ini kemudian tertutupi di atasnya, ya, melengkung, nutup, ya, kelihatan ya. Ini menutupi, melengkung. Ya, ini hammocky ya. Kemudian di atas ini yang hitam agak gelap, kemudian ada putih-putih. Ini adalah perselingan ya antara mudstone dan sand, ya, sandstone, dan ada ripple di sini, ya, kenampangan ripple. Jadi kita perhatikan berarti energinya apa? Di sini energinya sangat kuat, ke atas semakin melemah. Nah, di sini kita lihat ya bentuk hammocky-nya. Jadi kalau kita lihat ini ada laminenya, ini laminenya ya. Bagian bawah sini, hammocky yang di bawah sini terpotong, tererosi oleh hammocky yang di atasnya. Jadi ini hammocky cross stratification. Selanjutnya kita masuk ke bagian proses pasang surut. Di pasang surut ini kita lihat ada apa? Kurva yang menandakan ini muka laut. Lalu kalau dia turun maksimum surut, kemudian naik lagi normal ke muka laut ya. Kemudian naik lagi, ya ini pasang ya. Ini pasang ya. Kemudian kondisi pasang ini mulai turun sampai di normal, kemudian nanti surut lagi ya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini sangat beragam ya. Ada daerah-daerah tertentu tergantung lintang, posisi lintangnya. Itu ada yang satu hari itu 2 kali pasang, 2 kali surut. Tapi ada juga yang dalam satu hari itu 1 kali pasang, 1 surut. Dan masih kombinasi yang lain. Kalau kurvanya imbang antara yang surut dan yang pasang, maka pengendapannya pun akan imbang. Tapi kalau kita lihat ini adalah surut ebb, ya, ebb tides atau ebb current, itu lebih besar daripada flood, ya, flood lebih besar dari
Jadi ebb current atau ebb tide-nya lebih besar dari flood tide atau flood current. Berarti prosesnya lebih besar di sini, ya. Nah, akan ada signifikan ketika ada proses pergerakan surut dan pergerakan kembali ke normal, pergerakan pasang dan kembali ke normal, berarti itu menunjukkan apa? Adanya arus. Tapi perhatikan di sini. Saya contohkan yang seimbang, yang simetri. Ketika surut sampai maksimal, sampai detik ini ada pergerakan nggak? Nggak ada karena dia maksimum, ya, maksimum surut. Jadi airnya diam. Tapi kalau dari sini, ya, dari muka laut, eh, mean sea level, ya, muka laut rata-rata, kemudian dia turun, berarti artinya ada arus. Kalau dia maksimum surut, arus terhenti. Nah, waktu ada arus kan ada sedimen-sedimen yang tersuspensi ya. Nah, ketika terhenti, ya, ini kita sebut sebagai slack water, ya. Apa yang terjadi di slack water? Ya, suspended materials itu akan diendapkan. Lalu kalau dia bergerak lagi menuju mean sea level, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada pergerakan, terus dia naik sampai maksimum, ya, maksimum pasang. Artinya apa? Ketika sampai di maksimum pasang, ada slack water lagi, ada pengendapan mat. Nanti kalau dia turun lagi, ya, menuju mean sea level, apa yang terjadi? Ya, ada arus lagi. Jadi ketika arus itu, maka akan ada sand yang tertransport. Ya, ketika adanya arus, akan ada sand yang tertransport. Tapi ketika dia sampai ke surut maksimum, pasang maksimum, ya, kondisi diam, slack water, artinya ada pengendapan sedimen, ya, seperti itu ya. Dan kalau dia membentuk, ketika ada arus membentuk forset, lalu kemudian ada slack water, biasanya nanti itu akan muncul sebagai apa? Sebagai apa yang disebut sebagai clay atau mud drap, ya. Ada mud drap di sini. Clay drapes on ripples and forset, ya. Ada mud drap. Jadi dikatakan kalau ebb dan flood-nya imbang, ya, maka bentuk, ya, akan simetri, ya. Sand akan terbentuk apa? Ya, bulak-balik. Yang terjadi adalah herringbone cross bedding atau ya kita dapatkan herringbone cross bedding. Ini contoh herringbone-nya ya. Ini forsetnya, ini forsetnya. Forset berkebalikan artinya arah forset ini arah current-nya. Ya, bulak-balik. Ini penampakan sketsa yang lain. Ya, ini forsetnya berarti mengalir ke sana. Lalu forsetnya berarti dari kanan ke kiri. Ini forset lagi di atasnya dari kiri ke kanan. Tindakan berikutnya. Nah, ini adalah herringbone cross stratification atau herringbone cross bedding. Oke, kita bayangkan ini. Kita bayangkan ada waktu, ya. Kemudian ini tinggi pasang surutnya, ini kecepatan arusnya. Di sini tinggi, di sini rendah, rendah. Kemudian di sini apa? Ebb, ya. Ketika ebb. Jadi ketika ebb kembali ke sini, ya, rendah di sini, ya. Yang terjadi apa? Slack water, ya, ada pengendapan mud. Terus ini kembali, ya, tinggi pasangnya menengah, proses terus nih, semakin tinggi, ya, pasangnya, pasang maksimum, slack water terjadi, mud, ya, mengendap, balik lagi, surut, ya. Jadi ini tingginya eh, rendah. Apa yang terjadi di sini? Kondisinya apa? Di sini mud, ada pengendapan mud, ya. Terus pergerakan, ya, berubah tinggi pasang surutnya, dibacanya ada pergerakan dari apa? Dari arus. Pergerakan arus membentuk ripple. Ini ada sand yang terbawa di sini menengah, ya. Terus balik dia. Jadi ini kita dapatkan.
ada apa? Ada terbentuknya herringbone cross bedding ya. Ini kita lihat ya dari bagian bawah ya bolak-balik terbentuk herringbone. Ya, ini bentuk relatif ya, tapi di sini ada batas. Ini reactivation. Nah, ini herringbone di atasnya. Ya. Dipasang surut di forsetnya itu ada mat pada bagian forset yang mengendap pada slack water. Atau kita dapatkan reactivation surface ya, erosi, bed foam. Ketika arusnya berkebalikan, seringkali terjadi erosi. Nah, yang erosi ini menyebabkan ada terbentuk reactivation surface. Oke. Nanti kalau kita dapatkan bentuk-bentuk dari forset, kadang-kadang kita dapatkan forset ya, untuk pada ripple kita harus baca bentuk planar ya yang di A. Yang di B ini bentuknya curve melengkung, yang di C bentuknya curve tapi convex up, cembung-cembung seperti ini. Yang ini bentuknya apa? Cembung cekung ya. Kalau kita baca di sini cembung cekung kombinasi itu adalah sigmoid atau sigmoidal forset. Ya bentuk-bentuk saja. Nah untuk reactivation surface ya bentuknya ini ada terbentuk ripple, kemudian di atasnya terbentuk ripple berikutnya. Ya jadi ini arahnya tadi ini fase destruksi ya. Ya jadi ada perubahan dari arah ya. Oke. Jadi sudah terbentuk ripple ya kemudian berbalik arah tererosi ya. Kemudian berbalik ada apa? Ada pengendapan ripple lagi. Ripple di atas numpuk ripple di atas reactivation surface yang tadi mengerosi. Atau ini modelnya. Ini pengendapan ripple, forset-forsetnya terbentuk, lalu terusakkan oleh pembalikan arah. Jadi sifatnya destruksi, lalu terbentuk lagi konstruksi, lalu destruksi lagi ya seperti ini. Maka kita akan dapatkan bentuk-bentuk yang seperti ini ya, reactivation surface-nya dipasang surut. Nah ini contoh. Yang A ini adalah reactivation surface ya, tapi kemudian ada madrep ya. Ketika arusnya melemah, ketika berbalik mat diendapkan duluan atau yang ini. Ketika mat signifikan ada bioturbasinya, baru kemudian ada pengendapan sand di atasnya. Atau yang C ini, kalau ada perubahan ya arus yang bolak-balik ya, maka akan terjadi bentuk-bentuk yang herringbone seperti ini yang bolak-balik ya. Ada reactivation dan seterusnya berkombinasi di situ. Ini contoh ya. Sini contoh apa? Ada forset, ada matnya. Ini forset, ini ada mat. Ya, jadi yang hitam gelap ini isinya di antara itu adalah matnya. Ini adalah matnya, ada matnya, ada matnya. Ya seperti itu. Ya, yang ini gambar yang lebih besar ya, itu ada matnya di antara forsetnya. Nah, yang ini sebenarnya ada matnya, tapi kemudian tererosi, dan ada pengendapan lagi di atasnya. Ya, forset lagi. Jadi ini erosi sebagai reactivation surface-nya. Ya. Nah, ini kompleksitas cross bedding yang dipengaruhi oleh pasang surut. Banyak sekali reactivation surface ya yang terlihat ya di sini. Kemudian di dalam pengendapan pasang surut ada kombinasi antara sand dan mud ya. Kalau komposisinya dominan sand itu akan membentuk flasher lamination. Kalau dominan mud akan membentuk lenticular lamination atau lenticular bedding. Kalau seimbang itu kita sebut sebagai wavy lamination. Seperti itu ya. Nah ini ya bentuknya. Jadi kita dapatkan kalau flasher ya yang terisolasi ini yang gelap-gelap ini ya itu adalah matnya. Berkebalikan kalau lenticular yang terisolasi itu adalah sandnya.
Ya, kalau wavy tadi dikatakan ya imbang. Ya, ini gambaran lain ya. Kalau flasher ada bentuk simple, ada bentuk bercabang ya dari mat yang terisolasi, ada wavy bedding, ya, kalau lenticular, ada yang lenses-lensesnya itu terhubung, ya, hati-hati melihatnya dengan wavy bedding ya, kemudian atau dia lenses-lensesnya lebih flat ya, kemudian ada juga dia terisolasi ya. Kalau terisolasi ini mudah melihatnya. Ini contoh ya, flasher di lapangan ya, penampakan. Ini juga misalkan kita lihat ini flasher, tapi ini yang ada apa? Ada isolated mat di sini. Wavy seimbang ya, relatif seimbang ya. Kalau lenticular lihat nih, lebih dominan matnya dibanding sandnya. Ini ya, lenticular bedding. Ya, banyak matnya. Ya, ini flasher. Ini kenapa lenticular bedding kembali. Kalau kita perhatikan, maka dari gambaran tadi di gelombang maupun di pasang surut bisa terbentuk symmetrical ripple, ya, pada apa? Gelombang, ya, atau asymmetrical ripples. Tergantung dari apa? Isolasinya bukan. Jadi tergantung isolasinya. Tapi ripple-ripple tadi bisa saja ya bukan yang dominan, bukan yang dominan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, kenampakannya perubahan-perubahan yang tadi yang kita katakan sebagai apa? Bentuk-bentuk yang subkritikal. Ada foreset yang menunjukkan apa? Pengendapan atau migrasi dari sendnya di depan di foresetnya. Ya. Kalau yang di sini kita bilang climbing ripple ya, ada climbing ripple. Untuk angin ini serupa-rupa juga dengan bentukan gelombang atau pasang ya, ada ripple juga. Tapi mekanismenya angin ya, angin. Yang di bagian impact ini apa? Kayak erosi, ada dijatuhkan, ada benturan, ada erosi, lompat-lompat seperti itu. Kemudian di sini merupakan zona bayangan, itu akan ada pengendapan. Ya kalau kita lihat bentuk diagramatiknya ini angin, ya maka di bagian depan sini akan ada pengendapan. Yang ini bagian ini bisa tererosi. Kalau pada saat pengendapannya itu banyak supply sandnya yang dibawa oleh angin, maka akan berbeda ketika suplainya sedikit. Kalau suplainya sedikit, kalau suplainya sedikit, anginnya dia satu arah itu akan membentuk barcan. Ya, tapi kalau dia bentuknya apa namanya dari dibentuk oleh arah angin yang beragam, ya dia lebih linear. Ya. Kalau dia suplainya banyak, ya maka akan ada transversal atau transverse zone, atau kalau arah anginnya beragam dia bisa membentuk stars. Ini kira-kira dalam bentuknya. Bentuk zones yang barcan itu isolated ya ini karena sandnya sedikit. Tapi kalau sandnya banyak, yang terbentuk adalah transverse zones. Nah, tadi yang linear tadi suplainya banyak tapi arahnya beragam, maka bentuknya linear. Sumber apa namanya sandnya sedikit, arahnya beragam, yang terjadi adalah linear zones. Tapi kalau suplainya banyak, arahnya dari mana-mana banyak seperti ini, maka bisa saja membentuk star zones. Ini banyak sekali ya, banyak sekali bentuk-bentuk gumuk pasir, tentu bentuknya ini dipengaruhi oleh arah anginnya. Maka kita akan dapatkan 3 bentuk ya, impact ripple, Aeolian mega ripple, adhesion ripple. Jadi bentuk-bentuk ripple yang ada di bentukan karena angin, itu ada friksi antara angin dan butiran. Ya. Kalau di impact ripple, itu terutama adalah sand grain-nya. Kalau Aeolian mega ripple itu bisa lebih besar dari sand yang terbawa. Kalau adhesion ripple
ini biasanya eh, bercampur antara sand yang kering kemudian dia bertemu dengan permukaan yang basah ya. Jadi sandnya jadi semacam mengelompok atau menggumpal-gumpal ya, adesi ya. Ini kita lihat ya untuk yang A, band ripple biasa, itu yang B, yang C ini kecil-kecil tapi lebih terlihat ripple-nya. Beda di permukaan, ini lebih ke strike, ini sinus menggelombang. Kalau ini bentuknya relatif sinus strike juga kombinasi ya. Nah, ini mega ripple, butirannya kasar. Nah, ini yang adesi ya. Jadi bentuk ripple-nya itu enggak terlalu signifikan terbaca, terlihat karena gumpal-gumpal. Di sini kita lihat kalau dibandingkan ya antara kenampakan translatan stratanya ya, kita lihat di sini ya batas-batasnya. Ya, ini batas-batasnya kita lihat ya, atau beddingnya. Di sini kita lihat beddingnya. Atau kita juga bilang sebagai bottom setnya ya, kita sebut sebagai bottom setnya. Apa yang kita lihat di sini ya, bandingkan dengan ini. Ini adalah kenampakan dari apa? Foresetnya, penampakan foresetnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau subcritical sama dengan penjelasan tadi ya, yang terjadi justru di sini erosi. Ya. Kalau ini lebih imbang, kalau di sini justru climbing ripple yang terbentuk ya, climbing ripple. Karena apa? Karena ada pengendapan di atas stosnya. Kalau ini kan relatif seimbang, ya, tidak tererosi, tidak ada pengendapan, imbang. Tapi forsetnya nambah terus. Ya ini kondisi di sini subcritical climbingnya, di sini critical ya. Kalau ini super critical ya. Jadi di atas nih ya, di atas. Oke ya. Jadi kalau dia di atas atau lebih besar sudutnya, jadi climb-nya itu lebih besar daripada stosnya. Jadi ini adalah climb-nya lebih besar daripada stosnya. Maka yang terbentuk di sini adalah ya lamine dengan climbing ripple lengkap. Tapi bisa jadi pada pengendapan ya karena kencang sekali justru tidak terbentuk ripple ya, sama berkaitan dengan energi. Ini adalah skematik kalau dipotong ya, gelombang yang di atas ya, ripple-nya itu dipotong, itu memberi kesan ya lapisan horizontal saja seperti ini. Yang di sini juga jadi di permukaan horizontal, yang di samping horizontal, yang di sebagian yang lainnya baru kita akan lihat ada forces dari forset. Jadi tentu ini dipotong, ini arah dari anginnya ya. Kemudian dipotong horizontal seperti ini. Ini model saja, model komputer. Nah, sebagai penutup kuliah kita ini bahwa ripple itu macam-macam ya. Kita bisa dapatkan di sungai karena gelombang, karena pasang karena surut, karena angin, dan memahami jenis ripple ini penting sekali ya untuk bisa mengamati proses ya, bagaimana sedimen itu diendapkan. Lalu kalau kita sudah bisa membaca jejak proses yang ada pada batuan, ya, maka berarti kita bisa menginterpretasi prosesnya. Dan ini penting untuk apa? Sebagai data lanjutan nanti kita akan menentukan lingkungan pengendapan. Ya, jadi kita kali ini masih bicara proses. Nanti setelah kita pahami proses itu, baru kita paham, oh nanti lingkungan pengendapannya kita bisa tentukan ya dari beragam proses yang kita baca sesungguhnya sedimen itu diendapkan di mana. Ya demikian ya. Jadi dipahami ya, dimengerti, bisa mempraktekannya di singkapan batuan untuk membaca proses-proses sedimen ya yang diendapkan ya melalui struktur sedimen yang diamati.
Demikian ya, jadi saya akhiri, semoga memberi manfaat untuk semua ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.